ada laki-laki yang maksa kenalan dan mengiming-imingi uang ke saya, Mas. Sampai akhirnya saya tertarik dengan uangnya. Laki-laki itu sampai beliin orang tua saya motor. Yang bikin orang tua saya jadi seneng. Terus orang tua saya maksa-maksa saya nikah sama dia. Soalnya suami saya itu lumayan berada. Ya, terus dia suka kayak janji-janji gitu, Mas, ngumbar-ngumbar janji. Ngumbar-ngumbar janji, entah harta lah, uang lah, apalah. Orang tua saya diiming-imingin. Dan Kayak orang gitu. tuanya Mbak Reni tergoda sama itu. Akhirnya memutuskan untuk Mbak Reni menikah sama dia. Iya. Gitu ceritanya. Nah, kehidupan rumah tangganya kemudian seperti apa, Mbak? Nah, menikah itu pada saat menikah, tapi orang tuanya laki-laki ada kan ya? Orang tua laki-laki ada. Tapi di situ orang tua suami saya kayak orang bodoh yang bengong-bengong doang, Mas. Nggak bisa bergerak bebas. Artinya suami Mbak Reni saat itu menguasai kondisi di situ ya, kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, terus kemudian kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana, kan dilandasi atas tidak dengan cinta ini? Saya sama sekali nggak bahagia. Saya juga menikah, dia juga terpaksa. Karena orang tua saya yang diam-diam menyiapkan resepsi itu, Mas. Sebelumnya Mbak Reni nggak kenal siapa suaminya? Calon suami Mbak Reni nggak kenal ya? Saya baru kenal jadinya. Jadi dia tuh deketin orang tua saya. Iming-imingin orang tua saya. Terus ngasih orang tua saya uang sebesar 20 juta. Terus dia juga janji bakal ngasih uang bulanan ke orang tua saya. Terus kemudian berjalan kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana nih? Suami saya tuh banyak bohongnya, Mas, pokoknya. Suami saya juga suka kasar, suka mukul. Terus cemburuan banget. Pernah waktu itu saya keluar rumah pakai celana jeans sama pakai lipstick. Terus ketahuan sama dia. Habis saya, Mas, dipukulin. Sini, Om. Habis dari mana kamu, ha? Celananya ketel. Habis dari mana kamu? Kenapa diam? Jawab pertanyaan aku. Kamu habis dari mana? Aku dari rumah teman. Habis aku bosen di sini. Di rumah seharian. Lagian juga abang jarang pulang kan? Kecemburuan berlebihan ketika melihat istrinya dandan untuk keluar, dia langsung marah tanpa bertanya apa-apa gitu, tanpa konfirmasi apapun gitu. Memang suami kan punya hak untuk itu, tapi tidak dengan cara kekerasan ya, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Saya menyoroti dari proses awal pernikahan kedua. Saya perlu tegaskan di acara Tawakal ini, orang yang sudah janda kayak Mbak Reni itu boleh memilih pilihannya sendiri, bahkan tanpa meminta izin pada orang tua, karena orang janda itu punya hak independen sudah. Nah, tapi faktanya Mbak Reni malah dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, dan Mbak Reni tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal seandainya Mbak Reni tidak cinta dan mengacu pada pengalaman pernikahan pertama yang gagal, harusnya kan Mbak Reni berargumentasi, nggak bisa. Apapun kondisinya, yang mengalami Mbak Reni. Tetapi itu sudah terjadi. Maka sekali lagi, agar Mbak Reni bisa menikmati kehidupan ini lebih baik, setiap peristiwa sudah terjadi, tolong dieres, dihapus dalam sejarah Mbak Reni. Tentu berat, tetapi diupayakan. Dihapus, lalu diisi memori-memori kebaikan, dan diupayakan aktivitas-aktivitas yang positif, agar menumpuk aktivitas-aktivitas yang dulu dirasakan cukup menyakitkan itu. Itu dulu. Nah, yang kedua, ada pelajaran penting
untuk orang-orang tua, khususnya ibu-ibu ya, karena seringkali kan yang mudah terpacu dan teriming-imingi dengan harta itu kan ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong kalau mau nyarikan jodoh untuk putrinya, jangan hanya yang mendasarkan diri pada harta. Karena sekali lagi, yang hanya mendasarkan diri pada harta pasti akan celaka. Karena itu bagian dari hubbud dunya. Tapi cari yang berakhlak, yang agamanya bagus, Mas Farid. Ya. Kalau agamanya bagus, nggak berharta pun akan punya harta. Tapi kalau hartanya banyak tapi tidak berakhlak, tidak punya agama, bisa rusak dan bisa hancur, bisa bangkrut, bisa habis hartanya. Ya. Jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Reni yang merasa tersiksa karena tanda kutip dijual oleh orang tuanya gara-gara dikasih motor yang hanya 20 juta. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita, Mas Farid, untuk pemirsa. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang membual janji, yang gampang obral janji. Biasanya orang yang suka berjanji, obral janji, membual itu adalah tong kosong nyaring bunyinya. Karena kalau orang benar, orang yang hakiki, itu biasanya nggak banyak ngomong, nggak banyak janji. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi mantep, paten. Tapi orang yang sok-sokan itu biasanya itu yang sangat mudah untuk tergelincir. Ya, nah Mbak Reni. Nah, Suaminya Mbak Reni seminggu biasanya berapa kali dia nggak pulang? Paling seminggu tuh cuma pulang sekali 2 kali. Oh, justru cuma pulangnya sekali 2 kali dalam seminggu. Saya pernah waktu itu ya, kan anak saya kayak punya penyakit gitu, Mas. Dia tuh gak suka kalau ngelihat, kalau dengar suara salawat, suara azan. Saya berobat ke tabib gitu kan, ke orang pintar. Saya sambil konsultasi, suami saya itu, saya udah datangin 4 orang pintar. Dan saya bertanya, dan 4 itu bilang kalau suami saya itu tuh udah punya istri, terus udah punya anak 2 yang usianya udah besar, Mas, dan masih sering nafkahin juga. Nah, di situ Mbak Reni langsung percaya atau mencoba cari pembuktian? Saya cari pembuktian dengan cara kayak saya tuh minta tinggal bareng sama dia biar bisa terus sama-sama sama dia tuh. Tapi dia nggak pernah mau, Mas. Alasan itu ada aja, Mas. Saya minta dia pulang setiap hari ke kontrakan saya, dia bilang kejauhan. Terus saya bilang saya mau tinggal sama dia. Dia bilang jangan, di sini tuh mahal lah, terus kotor, banyak orang-orang jahat. Pokoknya ada aja, Mas, alasannya. Oke, Mbak Reni mencoba untuk itu nggak konfirmasi ke keluarganya dia? Kalau dia benar udah punya istri atau tidak gitu? Masalahnya saya nggak boleh, Mas, berhubungan sama keluarganya dia, terus nggak boleh juga ke rumahnya dia. Saya tuh ngerasa berumah tangga sama dia juga kayak sembunyi-sembunyi, kayak banyak yang ditutupin dan banyak yang nggak jujur. Ya, Mbak Reni, saya mau tanya satu aja yang terakhir. Perlakuan kasar apa sih yang pernah dilakukan suami Mbak Reni ke Mbak Reni sampai Mbak Reni nggak kuat sampai sekarang? Dia tuh pinter muter balikin fakta, Mas. Waktu itu, jadi orang tua saya datang ke rumah saya kan. Itu setelah saya habis berantem sama suami saya. Saya berantem juga karena dia menghina masakan saya, Mas. Dia yang marah, dia yang pukulin saya, dia yang jedotin saya, dia yang cekek saya. Tapi pas orang tua saya datang, dia melakukan hal sebaliknya, Mas. Dia mencakar pipinya, terus dia robekin bajunya, terus dia bilang sama orang tua saya kalau saya yang ngelakuin itu semua dan saya marah-marahin dia, Mas. Reni, Ren, aku lapar, Ren. Iya, Bang. Ini, Bang. Kamu tuh ya, kalau dipanggil tuh bisa cepat nggak? Iya, maaf. Apa-apaan sih ini? Kamu tuh bisa masak nggak sih? Loh, kenapa? Hah? Kenapa lagi aku tanya? Nih, kamu cobain ini. Kamu tahu, selera aku tuh sukanya yang pedas. Ini kan ada sama sekali coba.
Pikir aku masih bayar, Pak. Kalau jadi istri, yang benar kalau masaknya. Aku tuh capek, Mas. Aku tuh bisanya komplain terus. Padahal kalau setiap ibu atau teman-teman aku kesini ngisipin masakan aku, mereka nggak ada yang komplain. Harusnya kamu tuh tahu diri, Mas. Wendy. Assalamualaikum, Wendy. Assalamualaikum, Wendy. Sofira, Wendy, kenapa muka kamu, Wendy? Ini Bu, ini nggak bisa dibilangin makanya muka saya dicakar Bu. Astagfirullahaladzim. Reni, apa-apaan kamu? Sama suami seperti ini? Enggak, Kak. Dia bohong. Aku yang dipukul. Gak mungkin, Reni. Coba kamu lihat nih, suami kamu. Mukanya sampai kecakar begitu. Kamu masa kebangetan sih sama suami sendiri? Kenapa sih kalian tuh selalu aja bela dia? Aku tuh capek. Reni, kamu di... Aduh, udah Pak, udah. Ayo, kita ke dalam aja yuk. Ayo Pak, cepetan. Pak Ustadz, Ya, kalau melihat ini sudah tepat apakah Mbak Reni keinginannya sudah tepat ya untuk memutuskan berpisah dengan suaminya? sekali lagi Mbak Reni punya hak dan kewenangan untuk menilai pas atau tidak. Bukan kita, bukan orang lain. Saya menyarankan coba difikirkan betul, direnungkan betul, karena perpisahan itu memang punya efek. Ya. Mbak Reni akan menjadi janda, meskipun tidak punya anak dari dia. Pandangan orang terhadap janda itu berbeda. Meskipun ketika Mbak Reni melanjutkan, Mbak Reni tersiksa. Nah, silakan dipilah, silakan ditimbang. Insya Allah kalau memilah dan menimbangnya itu sambil bersandar kepada Allah akan diberikan solusi. Maka bahasa agamanya istikharah lah, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kalau melihat ceritanya suami yang sudah jahat, suka mutar-balikan fakta, artinya kan suka fitnah ini. Memang tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Tapi untuk ke depan kalau Mbak Reni mau menikah lagi, tolong dua pelajaran berharga ini betul-betul dipegang. Jangan asal ingin cepat-cepat lalu kemudian asal dapat langsung dibungkus misalnya. Tapi harus betul-betul mengambil hikmah dan pelajaran dari dua kejadian suami pertama dan suami kedua sambil terus berdoa Mbak Reni. Jadi tidak usah sedih lagi sekarang. Saya kira masalahnya sudah terang. Tinggal Mbak Reni mengendapkan diri, mengendapkan hati sambil mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah solusi akan dikirimkan. Tapi kalau Mbak Reni tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengendapkan hati, tidak mengendapkan diri, masih menebar kebencian ke sana kemari, menyalahkan orang lain, ya masalah Mbak Reni tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Padahal Mbak Reni masih muda, umur kita masih panjang, dan masa depan masih sangat mungkin. Bukan tidak mungkin kalau Mbak Reni memperbaiki diri sekarang, Mbak Reni akan menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang jauh di luar dugaan Mbak Reni. Apakah menjadi pebisnis atau menjadi tokoh pergerakan di bidang perlindungan anak dan perempuan atau apapun. Dunia masih sangat panjang. Jadi jangan disia-siakan waktu itu hanya untuk menyesali dan meratapi kejadian masa lalu yang kelam itu. Tetaplah berharap rahmat Allah karena rahmat Allah begitu luas. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mbak Reni, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz, Mbak Reni bisa jalankan, coba diperkuat lagi dengan cara sholat istiqoroh, diperyakinkan lagi, karena memang kita berdua nggak punya hak untuk meminta Mbak Reni berpisah, bercerai dengan suami, kembali semua keputusan ada di Mbak Reni. Dibantu juga dengan doa Pak Ustadz. Ya kita doakan semuanya, dan saya kira seluruh pemirsa di tanah air mendoakan yang terbaik untuk Mbak Reni dan untuk masalah-masalah orang yang belum selesai hingga detik ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan kisah dari Mbak Reni ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil
untuk jauh lebih baik lagi ke depan. Amin. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.